Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamil anbiya wal mursalin wa sahabi tabi'in tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin. Jamil masyayikh tariqatin nasabati millatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-an khususan. Sallallahu alaihi wasallam al-adri Jilani rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Aba'ana ummahatina jaddadina ashabina dhurriyyatina hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan muassis Ma'had Nurul Ulum wa usulihim mufurihim wa libadihim syai'an lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal maqalah as-sadisah an Uthman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Khamsun, 5 perkara, hunna alamatul muttaqin, yang merupakan tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah. Dados ciri khas dinten Jumat niku setiap khotib saalam dunya nggih niku semuanya wajib menyampaikan ingkang naminipun takwa. Lak ngoten nggih. Lek gak ana wasiat ittaqullah maka khutbahe mboten sah. Ngoten nggih. Ini prakteke mulai awake cilik sampai saat niki. Tahu nggak kita ini kategori orang yang takwa maupun kita ini belum jadi orang takwa gitu. Kita mungkin belum memperhatikan itu. Padahal di dunia ini setiap sesuatu itu mesti ada tandanya. Sebagaimana tiang kang sehat enten tandane ya, mangan enak ngoten. Ngombe enak, kerja semangat. Rokokan surya yo enak ngoten ya. Kalau rokokan kok wis gak enak, Pak. Lagi tandane iki. Kok mangan kok wis gak enak, apa meneh mangan kok balik. Masalah iki masalah niki. Iki tondo wong iki mboten sehat. Tapi lek mangane enak niku wau tandane wong sehat, mboten. Lah berarti walaupun kendaraan sami, kendaraan niku kok mesine kok nggih mboten berbet nggih dikonani nanti penak iki berarti motor sehat iki. Tapi didelok mesine kok model uline wis enten sing bersih ngoten. Terus manten-manten macam-macam tanda-tanda di situ, oh ini mobil sudah enggak beres ini. Begitu juga kita ini sebagai orang yang mesti harus takwa. Kenapa mesti harus takwa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya kalian itu berbekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu takut pada Allah Ta'ala, jauhi larangan Allah, mengamalkan perintah Allah.
Terus kemudian Allah juga berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang termulia di antara kalian itu adalah yang paling takwa. Bukan kekayaannya yang dipandang oleh Allah, bukan jabatan yang tinggi yang dipandang oleh Allah, atau ganteng dan enggak gantengnya oleh Allah Ta'ala, cantik dan tidaknya tidak dipandang itu. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kita dan amal kita. Nah, maka takwa ini karena setiap mulai kita kecil, setiap khotib disampaikan pada kita mesti tahu kategori saya ini termasuk orang takwa atau tidak. Kalau tidak, sehingga kita bisa mengusahakan gitu. Kalau sudah, maka kita bisa meningkatkan. Karena bagaimanapun juga nanti kita di akhirat itu ya, sebagaimana hadis tadi itu, tidak dilihat harta kita, tapi yang dilihat bagaimana ketakwaan kita pada Allah Ta'ala ini. Maka di sini Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi kedua putri Nabi, tapi enggak bebarengan. Sayyidah Ruqayyah dinikahi, kemudian meninggal dunia, terus kemudian oleh Nabi dinikahkan lagi dengan Ummu Kulsum, Sayyidah Ummu Kulsum. Karena nikah satu keluarga itu enggak boleh kalau bareng ya. Iki mbake mbek adike mari rabi mbake kok adike kok cocok iki. Ha, tak rabi pisan. Ha, mboten asal ya. Mboten asal. Utawa mbake mbek bulike kok cocok iki. Ha, enggak oleh. Apalagi anak mbek ibuke naudzubillah min dzalik. Zina ini jadinya zina, tidak boleh. Apa enggak terjadi? Bisa terjadi. Nah, anaknya dinikah, kemudian ini menantunya ini dengan salah satu mahram dari istrinya ini, dengan ibunya dan sebagainya, maka ini diharamkan. Tapi Sayyidina Utsman ini dengan kakak adik Sayyidina Ruqayyah dengan Ummu Kulsum tapi tidak bareng, maka tidak apa-apa. Sayyidina Ruqayyah dinikahi, meninggal dunia, kemudian diganti dengan Ummu Kulsum. Maka Sayyidina Utsman ini beliau dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pernah bersabda, ma darra Utsmanu ma amila ba'dal yaum. Apapun yang diamalkan oleh Utsman setelah hari ini tidak berpengaruh pada Utsman. Maknanya apa? Seumpamanya Sayyidina Utsman berbuat maksiat, maka itu pun tidak akan berpengaruh buruk terhadap Sayyidina Utsman. Kenapa kok sampai Nabi bersabda begitu itu? Karena beliau memang pengorbanannya terhadap Islam ini gak main-main. Suatu ketika perang Tabuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajak sahabat-sahabatnya untuk saling berkorban sebagai bekal perang Tabuk ini. Maka Sayyidina Utsman gak main-main, beliau langsung kurbankan untuk Rasulullah, yaitu 300 unta. Satu unta itu harganya kalau 50 juta sekitar segitulah, 50 jutaan. Kalau kali 300 pinten Pak? Ya. Beserta alat perangnya. Tidak hanya itu, Sayyidina Utsman juga mengorbankan 1000 dirham. Sembuh pirang miliar ya. Pernah juga beliau memberikan pada Rasulullah 1000 dinar. Satu dinarnya sekarang ini sekitar 4 juta. Kalau 1000 sedekah pinten berarti Pak? 4 miliar. Ono ade gini model sing 4 miliar kan. Waduh dadah. Ngoten niku Pak. Sayyidina Utsman iki lomane gak main-main. Kalau sudah Nabi itu membutuhkan sesuatu, Sayyidina Utsman itu wis los pun. Maka saking banyaknya pengorbanan untuk Islam, saking banyaknya pahala yang tahu Nabi, ini pahalanya banyak sekali ini.
sampai Nabi bersabda ma darra Utsmanu ma amila ba'dal yaum. Arek iki Utsman iki wis cara nglakoni apa wis cik kakean ganjarane daripada semua mereka nglakoni dosa. Dan Kanjeng Nabi tahu kalau Sayyidina Utsman digitukan pun tidak akan bermaksiat, ngoten lho. Lek cara awake pripun, Pak? Ya. Wis le tenang ae. Awak maksiat wis los iki wis kakean ganjaran. Alhamdulillah paling ngoten ya. Awake ngoten. Lek Sayyidina Utsman di losno ngoten Sayyidina Utsman malah mboten maksiat. Sehingga dipilih sebagai menantu Nabi 2 kali. Maka beliau mengatakan, dan beliau termasuk salah satu mukjizat Nabi ini dipeseni wahai Utsman, kalau nanti ada orang-orang yang meminta jubahmu, maka jangan kau lepas jubahmu. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi pimpinan, Sayyidina Umar jadi pimpinan sampai Sayyidina Utsman, maka betul orang-orang Kufah, orang-orang munafik itu minta Sayyidina Utsman untuk turun jabatan dari Amirul Mukminin untuk turun jabatan. Maka karena Sayyidina Utsman mendengar dulu sabda Nabi, saya ini tidak boleh melepas jubah saya karena jubah itu lambang dari jabatan. Kalau jenengan itu turu pas saat jenengan turu maca Quran ya wiridan ya. Terus turu kok ngimpi dikei jubah kiai ngoten. Nah, biasanya ganti oleh jabatan yang biasa ya. Maka Sayyidina Utsman ini ketika di sini Nabi ya enggak saya lepas. Sampai beliau itu baca Quran di kamarnya itu. Sampai ada salah satu orang munafik masuk rumahnya Sayyidina Utsman bukan melalui pintu tapi melalui dari gentengnya. Sampai Sayyidina Utsman dibunuh pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Tidak beliau lepaskan tidak dilepaskan jubahnya, jabatannya diberikan pada orang munafik, tidak. Ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Utsman menawarkan, apakah kita perangi aja mereka? Kita perangi aja mereka. Saya enggak, saya ini sudah mimpi bertemu dengan Nabi, bahwasanya saya ini mau diajak buka bersama Nabi. Jadi saya ini hari ini memang mau meninggal dunia, ya sudah biarkan aja gitu. Sayyidina Utsman di beliau ya menantu Nabi tapi akhirnya meninggalnya beliau keadaan syahid, jadi sempurna. Maka beliau mengatakan khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara yang mana 5 ini adalah tanda orang itu takwa. Kalau 5 ini tidak ada di dalam hati, di dalam diri seseorang, maka perlu dipertanyakan takwanya di ini. Maka saya juga belajar dan saya sampaikan sama jenengan sehingga kita ini sama-sama belajar. Mungkin di dalam diri saya pun ya belum ada ini, belum ada. Awalua yang pertama, alla yujalisa illa may yuslihud dina ma'ahu wa yaglibul farja wal lisan. Yang pertama, tanda orang takwa itu dia tidak mau duduk jagongan kecuali dengan orang yang sekiranya orang ini bisa meningkatkan agamanya. Jadi dia tidak sembarangan berteman dengan seseorang, tapi konco pun milih sing kirane kena diajak musyawarah, kena diajak omong-omongan, piye aku iki agamane ningkat, ibadahe ningkat, ngoten niku. Jadi bukan sekedar ngopi, tapi cari teman ngopi ya, cari teman ngopi yang bisa diajak untuk ngomong kebaikan. Ini yang pertama. Karena sekarang ini kan banyak kedai kopi ya, banyak tempat-tempat kita ini ngopi, kafe, enak yo jagongan, marisa enak yo. Mari sembahyang isya iku enak ya, rokokan di pojokan musala gitu. Iku pagi kan enten teman-teman yang datang, koyo apa enak. Koyo apa enak. Nah, tapi kemudian dengan itu kita mesti memilah-milah, bukan hanya semuanya kita temani, kita layani, enggak.
Kiranya kok ngomong mbek wong iki aku kok malah dadi rasan-rasan gitu. Ngomong mbek wong iki kok dadi ngersula urip awake. Ngomong mbek wong iki kok malah aku ngapusian aku iki. Ngomong mbek wong iki aku dadi sombong, dadi ngilokno wong, pegel mbek tangga. Iki gak apik iki. Iki gak perlu diteruskan ini. Karena nanti sifat orang yang kita temani itu nanti menular pada kita, Nah, berarti sama siapa Pak kita mesti ngobrol? Ya sama ya sekiranya orang itu bisa diajak mending jagongan cerita-cerita zaman dulu itu mending gak apa-apa daripada nanti ngerasani begitu. Kita berteman dengan para ustadz, para ulama, itu baik. Itu baik. Kenapa? Dengan kita ini jagongan dengan mereka, berteman dengan mereka, agama kita itu menjadi meningkat. Wa yaglibul farja wal lisan. Orang yang kita ajak bicara itu orang yang dia itu bisa mengalahkan urusan farjinya. Maknanya dia itu farjinya itu tidak semata-mata sebagai hal yang terpenting bagi dia, begitu loh. Dan wal lisan dia bisa mengalahkan lisannya. Maknanya orang yang tidak banyak bicara. Kadang kita sendiri ini kadang kalau sudah jagongan cocok itu omongannya akeh. Konco pun juga begitu. Maka orang itu kalau banyak bicara biasanya aksara khota'uhu, banyak salahnya Pak. Mesti banyak salahnya ketika banyak bicara itu. Nah, maka kita cari teman yang jangan terlalu banyak bicara. Kemudian toh kalau bicara yang baik. Terus kemudian dia ini meningkatkan ibadah kita, takwa kita pada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri khas orang yang takwa, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabala. Ketika dia itu mendapatkan sesuatu daripada urusan dunia, dia dapat jabatan, dia dapat uang, dapat gajian banyak, rizki nomplok, rumah kaget, nopo mawon. Maka selain dia pandang ini dari anugerah Allah Ta'ala, maka dia juga memandang hal-hal yang dia dapatkan dunia ini sebagai musibah pula, sebagai musibah. Sebagaimana pandangannya Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau mendapatkan kerajaan yang tak tertandingi orang sebelum dan setelahnya. Sayyidina Utsman. Kok Sayyidina Utsman? Nabi Sulaiman. Bagaimana mau tertandingi? Wong Nabi Sulaiman ini pasukannya itu juga ada dari manusia, dari kalangan jin, dari kalangan angin-angin maupun hewan-hewan, jadi pasukannya Nabi Sulaiman semuanya Pak. Dan kekayaan beliau itu gak main-main, kaya sekali beliau, kaya sekali. Suatu ketika Bilqis, Ratu Bilqis ini datang pada Nabi Sulaiman. Maka Bilqis ini membawa mas-masan intan berlian yang ditaruh di peti yang begitu bagus Pak. Karena memang mas-masan intan berlian ini sebagai hadiahnya Bilqis pada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tanya pada pasukannya, coba kamu lihat Bilqis itu kesini bawa apa? Maka dilihat oleh pasukannya Nabi Sulaiman, utusannya ini, wahai Nabi Sulaiman, ini Bilqis bawa emas-emasan, bawa berlian, ditaruh di peti yang bagus begitu. Oh ya, sekarang kamu ambil emas-emas yang ada itu, kamu taruh di tempat jalan kita ini. Jadi di lorong-lorong ini Pak, lorong di kerajaan Nabi Sulaiman dikei batu bata tapi dari emas-emasan. Yang mana Bilqis datang emas-emasannya taruh di peti yang bagus, Nabi Sulaiman emas-emasan ini dikei gaya dalan nih Pak. Ya. Coro paving ini emas. Wah, ada. Bilqis ya langsung bingung ya.
Waduh rek, emas tak gawe ini tak kira perkara sing paling larang, ndak kira didik-didik ternyata. Iki lek gak nabi gak iso iki. Iki lek gak nabi gak iso. Wis jelas nabi ini. Langsung dia datang kepada Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, saya iman padamu bahwa kamu nabi dan saya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Sulaiman ketika mendapatkan dunia, pasukan, wis nikmat dari Allah taala yang betul-betul besar. Tak tertandingi oleh siapapun sampai hari kiamat tak akan tertandingi. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Iki anugerah kok pangeran. Tapi liyabluwani gawe nguji aku. Aku iki syukur apakah aku iki kufur. Maknanya bagaimana? Ini ujian dari Allah Ta'ala, ini dunia. Saya bisa nggak menggunakan ini dunia untuk taat pada Allah Ta'ala? Ataukah sebab dunia ini saya malah jauh dari Allah Ta'ala? Pikiran Nabi Sulaiman ngoten niku. Lah awake kan mboten to. Oleh dhuwit iki seneng dhisik ya. Wah, pikirane wis tuku Alfa, tuku Nmax gitu. Tuku omah gitu. Sing cek rada genah niku kepengin rabi maneh dan sebagainya ya. Sing ibu-ibu pikir tuku iki macam-macam. Kita tidak memikirkan bagaimana ini uang ini ujian ataukah anugerah, kita enggak pernah memikirkan. Pokoknya duit belanja. Kalau Nabi Sulaiman enggak begitu. Ini jangan-jangan ujian ini. Dan prakteknya ya. Uang niku biasa lek gak duwe duit, fakir, miskin, niku biasa lebih dekat pada Allah Taala daripada orang yang ketika punya uang. Sampean ya, akhir bulan kreditan gurung bayar ya. Bang morona omah, wong nyetil-nyetil niku ya. Terus bareng ngono sampean butuh pembayaran anak-anak. Waktu itu sampean lagi tuku sepi, kerjaan sepi gak duwe apa-apa. Kira-kira lek tahajud lebih khusyuk apa ketika banyak uang lebih khusyuk, Pak? Ya. Ya pas gak duwe iki. Donga bareng so, ya Allah, ya tenanan, Pak. Ya, tenan. Ya Allah. Sembayang bareng sama nih temenan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengajian ibu-ibu ya tenanan, ngrungokno ceramah ya tenanan, masyaallah tenan deh. Dikon wiridan sholawat ya sholawat temenanan. Karena apa? Posisine hajate nak Gusti Allah tenanan iki tanggal tuwek wis wayahe bayar bulanan. Tapi lek bareng ngono langsung dibleki dhuwit bet 1 miliar. Kira-kira bengi iso tahajud to mboten. Ngoten. Lagi menunjukkan kita ini sering kali dapat uang itu kelihatannya anugerah, tapi kadang-kadang dipandang oleh segi lain itu ini malah menjauhkan kita dari Allah Taala. Karena sing biasa sholat iso khusyuk, bisa ndonga iso tenanan, bisa maca Quran iso 2 juz ya. Sholawat iso ewon karena apa? Hajate ndongane tenanan. Saiki wis gak pati hajat, ya tak turu ae ya. Lah aku ndonga tak kaya apa lho, aku duwe wis duwe ya. Ndonga tak kaya apa toko wis lancar, tidak apa ya. Aku mangan nganggur ya to, jebar-jebur duwe akeh. Santai urip ya penak ngene iki. Akhire pripun, Mbak? Ya. Maka berarti toko sawah kabeh niku wau karena menjauhkan dia daripada Allah Taala. Ini ya dari satu segi bukan merupakan anugerah, ini adalah hijab penghalang kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Tanda orang takwa yang kedua, ketika dia mendapatkan dunia maka dia pandang sebagai musibah sehingga dia bisa betul-betul hati-hati. Oleh duit loh, biasanya gak oleh gajian, sampe ini kok oleh akeh iki. Ada apa ini? Iki berarti ujian, aku kon sedekah luwe akeh iki. Iki berarti sedekah, goleki rondo, goleki anak yatim, goleki pondok-pondok sing butuh bantuan, masjid-masjid kurang dadi. Iki pas oleh akeh iki. Tak kena. Ngoten. Iku ujian berarti aku, ujian. Anak-anak sing biasa kirimane didik ya, kepinginane ya.
Lek Zami pesene kirimane ditambahi ngono to. Kok duwe akeh wulan iki ya? Pas iki. Pas iki. Berarti aku kirim anak kon sing akeh. Tapi kadang anak kula niku lek dikirim ku wadah niku malah mboten dadi napa-napa, Pak. Iki tambah bingung jajan mawon. Berarti ditukokno kitab, Pak. Masa kurang butuh tukokno kitab. Fathul Muin tukokno, I'anah ditukokno, Fathul Qorib ditukokno ya. Kitab Bughiyah ditumbasno, kitab Ihya tumbasno. Lah Pak napa sih kalau kok tumbasno kitab kuwadah niki dereng diwaos niki wis ta iki bekal urip le. Iki lek gak tak tukokno ngene sampean kok jarang gak gelem tuku iki jajan tok. Tukokno kitab mawon. Niku mesti bermanfaat mangke. Ngoten. Jadi pandanglah dunia yang Allah berikan kita ini, maka ini bukan sebagai hanya anugerah, tapi jangan-jangan ini adalah hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika zaman beliau itu kan memang betul-betul kaya waktu itu orang-orang Islam. Karena dari orang-orang Romawi, dari orang-orang Persia ini datang pada Sayyidina Umar, ditaklukkan oleh Sayyidina Umar sehingga mereka itu membawa mahkota-mahkota mereka, emas, berlian, kekayaan mereka pada orang Madinah waktu itu. Sehingga kekayaan sahabat waktu itu ada ulama mengatakan sekitar 6.000 triliun. Kata napa mboten, Mbak, 6.000 triliun itu. Nyekel duit sak miliar mboten nate. Iki sak triliune iki 1000 miliar, Pak. Nggih. Dilipat kadang kan dadi 6.000 miliar wis akeh pol ngoten. Sehingga waktu itu anak-anak kecil di kalangan sahabat zaman Sayyidina Umar itu mereka itu main-main kelereng, dia menggunakan emas berlian ngoten. Lah jenenge gak pasti payu, Pak. Pun nemen katahe. Ndek Masjid Nabawi ya akeh, ndek omahe mereka masing-masing kathah. Padha sugih kabeh waktu niku, ya. Tapi Sayyidina Umar anu nangis. Nangis betul. Maka ditanya oleh bawahannya, "Wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau mesti menangis? Wong ini anugerah dari Allah Ta'ala datang dari Romawi, dari Persia, dari berbagai negeri datang pada kita. Kita dulu terus mesti berperang kita ini ya, ono kalah, ono menang. Jadi kita sudah susah payah berlama-lama, bertahun-tahun membela agama. Sekarang tampak anugerah Allah pada kita, loh kok malah jenengan nangis sih pripun to? Mestine iki ya seorang seneng wong oleh duit akeh. Maka Sayyidina Umar anhu beliau mengatakan, wahai sahabatku, seumpama ini emas berlian, harta ini adalah baik, tentunya oleh Allah Ta'ala diberikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatiannya Nabi, apakah diberi kayak kita ini? Enggak. Nah, padahal Nabi itu mestinya mendapatkan yang terbaik, wong Nabi itu yang terbaik. Tapi Nabi bagaimana kehidupan Nabi? Nabi niku nggih kehidupannya niku lemeke Kanjeng Nabi niku lho, kain dilapis kalih. Wis ngeten iki. Kain lapis kalih ngeten iki. Suatu ketika kali Sayyidina Hafsah, ini putrine Nabi, ya. Putrine Sayyidina Umar, garwane Kanjeng Nabi. Niki karena waktu musim panas dilipat jadi papat, Pak. Jadi kain niki biasa lemeke rangkep loro, karena iki musim panas gak butuh gemul dilipat jadi papat. Maka ketika pagi hari Rasulullah SAW tanya, wahai istriku, tadi malam itu alas saya itu kamu ganti ya? Enggak ya Rasulullah. Kamu tambah ya? Enggak ya Rasulullah. Loh, lah kenapa ya Rasulullah? Kok saya itu tadi malam kok alasnya terlalu enak sehingga saya itu terlelap tidurnya? Enggak saya ganti ya Rasulullah. Hanya saja itu tadi biasanya saya lipat 2, sekarang saya lipat jadi 4 sehingga lebih empuk, lebih nyaman bagi engkau. Kata Rasulullah, jangan jadi 2 saja karena mengganggu tahajud saya. Ngoten, Pak. Jenengan kira-kira ngoten apa? Nggih. Wong kasur sakmene pira 5 pira iki? 5 cm 7 cm iki rasane koyo gosong kabeh nggih. Jauh sing sakmene kok nggih. Turu dipenak-penakne. Kanjeng Nabi kain dirangkep loro. Kehidupane Kanjeng Nabi ngoten niku, Pak. Pernah kehidupan Kanjeng Nabi niku selama 2 bulan
ini kompor Kanjeng Nabi, sakniki kan kompor. Zaman dulu napa? Pawon, nah, pawon. Rong wulan gak pernah nyala sama sekali, Pak. Genok sing dimasak, Pak. Nggih. Sampeyan tahu sedina ora masak kira-kira ya. Lah wong panganan sing seminggu wis saiki kok genok, wah wis rame ya. Wis soblukane guling ya. Ngoten ya. Lek Kanjeng Nabi 2 bulan. Sehingga ada hadis mengenai aswadain. Kenapa? Nabi itu pernah selama berhari-hari ini makan cuma kurma dengan air putih saja. Ora krono ya namanya lho pancen genok sing dimam Kanjeng Nabi ngoten. Kehidupan Kanjeng Nabi ngoten niku, Pak. Maka Sayyidina Umar tahu bagaimana kehidupan Nabi itu begitu itu. Dan Nabi itu kan yang termulia. Nabi itu kan orang yang paling pimpinan para nabi, para rasul. Tentunya mestinya yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang terbaik. Prakteknya diberikan pada Nabi adalah kemiskinan. Dan mintanya Nabi juga, Nabi itu minta miskin. Allahumma ja'alni miskina wa ja'alni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya ini orang miskin. Kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Nabi dengoni ngono kuwi, Pak. Nggih. Apa berarti Nabi melarat? Nggih mboten. Nabi mboten melarat. Tapi Nabi itu dermawannya itu gak main-main ngoten. Pernah Nabi dapat ghanimah sampai napa jenenge kambing itu 1 gunung, Mbak. Kambing itu 1 gunung. Kira-kira lek sak gunung kambing iki akeh ngoten, Mbak. Manane saking gak kena dihitunge, kambing iki gak kena dihitung. 1 gunung apa 2 gunung lho. Kalau kan 1 gunung. Maka ada seorang Yahudi, duduk wong Islam sing teko. Wong Yahudi teko nang Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, kambingmu banyak sekali. Maka Nabi mengatakan, iya, kenapa? Ya itu banyak sekali. Kamu mau ya? Ya mau. Udah ambil saja. Oh, dapat model ngono iki ya. Sampeyan ono peda Nabi Nmax ngene. Peda sampeyan kapi? Apik tekku. Sampeyan ngoten tok ya. Lek Kanjeng Nabi wedhus akeh. Iya, sampeyan apa? Arep PN kabeh. Maka si Yahudi ini mengatakan, ini kalau dermawan begini ini kalau gak Nabi gak bisa ini. Ini mesti utusan Allah ini. Karena memandang dunia itu betul-betul gak ada harganya. Ini mesti Nabi ini. Maka dia langsung, ya Rasulullah, mulai sekarang saya iman pada kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngoten. Jadi Nabi niku ora terus meluara tok nggih mboten. Mek Nabi niku lek duwe-duwe, lek duwe napa-napa, niku Kanjeng Nabi dermawan langsung dintekno nggih sedekah kabeh. Ngoten lho masalahe, ngoten lho. Pernah Nabi itu dapat kiriman uang dari Habasyah atau dari mana. Maka Nabi itu merintahkan Sayyidina Abu Hurairah kalau nggak salah untuk sedekah hari itu. Maka Nabi tidak pulang-pulang malam itu. Habis sisa nggak pulang-pulang. Sampai Nabi nggak pulang-pulang. Kenapa ditanya Nabi nggak pulang-pulang? Hati saya sedih. Kenapa? Ketika saya pulang, kok kemudian harta saya kok belum habis dibagikan. Dan itu yang menjadikan saya susah. Lek awake iki lek gak duwe dhuwit lek susah gak iso turu ya. Kanjeng Nabi kok ana duwike, niku Kanjeng Nabi malah gak iso turu. Beda sanget napa beda biasa ngoten kira-kira. Lah Sayyidina Umar tahu begini ini, Sayyidina Umar tahu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, seumpama dunia yang diberikan Allah pada kita ini adalah baik, tentunya diberikan pada Rasulullah. Prakteknya Rasulullah gak begitu, gak seperti saya ini. Terus yang kedua orang baik adalah Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana kehidupan Sayyidina Abu Bakar? Begitu itu. Tidak kaya raya, beliau zuhud gitu. Lah kemudian ketika saya jadi pimpinan ini loh kok dunia datang. Maka saya nangis. Kenapa? Jangan-jangan ini memang bagi saya ini bukan orang baik. Karena buktinya Rasulullah gak diberi, Abu Bakar gak diberi, ternyata saya yang diberi. Maka saya nangis karena itu. Nah kira-kira awak ini ya napa ya? Lah oleh dhuwit wah berarti aku ini jenenge wali jenenge. Bukti ini di dunia awak penak wae. Ngoten. Jadi sekali wau ya. Jadi pandangan kita pada dunia itu ya kita syukuri, cuma mesti hati-hati jangan-jangan ini ujian. Engko delok tengere ujian, lek mari oleh duit itu tambah khusyuk apa ora? Lek mari oleh duit iku amalane kok tambah.
duhane biasa 8 gitu. Oleh duit kok tetep 8, berarti iki selamat. Maca Qur'ane bisa sak juz 2 juz, oleh duit kok tetep 2 juz, aman. Salat jamaah tetep istiqomah, aman. Kok tambah biasa gak sedekah, iki sedekah tambah akeh, berarti dunyane iki berarti anugerah ini. Iki berarti kebaikan ini. Tapi lek zaman oleh dunya kok padha ngrasakno kula kalian jenengan. Kok tambah adoh kok pangeran. Duwe mobil anyar wae duha ngumbah motor ya. Engko wae salat zuhur mlebokno motor ya. Engko wae salat asar ngekit mobil ya ta. Engko wae maghrib-maghribe ya ta. Iki mobil mari kena udan nyerbeti mobil maneh lho. Jamae nanti Pak, aku repot iki lho mobil tak anu. Aku repot lho. Ha iki berarti mobil sampean niku hati-hati Pak. Iki kudu anugerah iki. Iki menyebabkan menghalangi sampean salat jamaah. Iki jangan-jangan musibah iki. Hati-hati dan dirubah sikapnya itu. Begitu itu Pak. Lah kula nggih belajar, jenengan nggih belajar. Jadi dinilainya begitu itu. Kalau kita tambah ibadah berarti ya dunia baik. Kalau kita ini ibadahnya menjadi kurang berarti dunianya kurang baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza sabahu syai'un qalilun minad-din, ketika dia itu mendapatkan sedikit saja daripada urusan dunia, iltamma dzalik. Dia sewenang, Pak. Mananya apa agama itu? Berarti dia diberi oleh Allah Ta'ala bisa beramal agama. Kata kula jenengan, alhamdulillah ya, insyaallah wau kan bisa salat qobliyah subuh sedanten ya. Padahal kata Nabi, raq'atani qobliyata subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kan terus barang siapa yang dia ini sholat subuh kemudian dia zikir terus sampai terbit matahari kemudian dia sholat 2 rakaat, maka ini kata Nabi dia sebagaimana mendapatkan haji dan umroh sempurna kata Nabi, dapat pahalanya. Terus kemudian apa itu dia ini baca sholawat yaitu 10 kali. Barang siapa baca sholawat 10 kali pagi hari, maka dia ini dijamin oleh Allah Ta'ala kalau meninggal dunia akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kita tadi malam tahajud, belum lagi kemarin kita ini ngaji dan sebagainya. Tapi pernahkah dalam hati kita ini syukur mbek Allah Ta'ala kei amalan-amalan niku wau? Kan enggak toh, prakteknya kan salat sunnah, salat sunnah. Salat subuh, salat jamaah, salat subuh. Mari salat subuh, salat sunnah, boleh, boleh, ngono kuwi. Terus nyambut gawe, terus mengalir begitu itu. Bagus kita amalan kita, tapi kenapa kita tidak menghargai pemberian ibadah dari Allah pada kita ini? Kalau kita dapat gajian iso cerita, Pak. Nggih. Alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah. Biasa gajianku 1 juta, saya kok mundak jadi 2 juta. Alhamdulillah, iso ngoten, Pak. Iso tuku sepeda motor sampean alhamdulillah temenanan. Alhamdulillah iso tuku sepeda motor. Ibu iso tuku Magicom, seneng, Pak. Ya, Magicom wis 5 kok iso tambah dadi 7, ya. Alhamdulillah iso tambah kredit meneh ya. Iki Magicom. Wajane wis 5 tambah 5 neh. Alhamdulillah iso ngono kuwi lek urusan materi, urusan dunia, Pak. Tapi mbek Allah Ta'ala kayak iso maca sholawat, kayak iso qobliyah subuh, yang mana pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Pernahkah kita alhamdulillah mbek Allah Ta'ala kayak salat qobliyah subuh, Pak? Lah padahal di sini disebutkan tanda orang takwa ketika dia mendapatkan ibadah, pendekatan pada Allah Ta'ala, dia seneng, Pak. Lah seneng itu tandanya dia cerita. Alhamdulillah di lisan hatinya betul-betul bangga. Nah nikulah sing napa perlu diwalik di dalam kula lan panjenengan sedanten. Lah oleh dhuwit ya alhamdulillah syukurono cerita ya gak apa-apa. Tapi lek awake mbek Allah Taala dikek iso ibadah ya to. Aja dadi lan sombonge ya aja ujub juga jangan. Cuma jangan kemudian kita nganggap itu ibadah biasa-biasa saja gitu loh. Ini perkara besar ini gitu loh. Ini perkara besar. Kata Rasulullah SAW, nanti orang yang sudah masuk surga wis mlebu swarga niki, Pak.
Dia tidak akan menyesali satupun urusannya ketika di dunia kecuali satu saja dia sesali. Apa itu? Waktu yang kosong dalam dirinya kemudian tidak digunakan untuk zikir kepada Allah. Waktu kan kosong ya, kayak gimana ya? Waktu kosong kayak ndelok sinetron gak disertai dengan zikir ya. Tapi apa ono ndelok sinetron mbek zikir ya? Ono paling pas kecelakaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ono zikir ya. Jadi rata-rata kita ini jarang lah pas zikir. Padahal nanti waktu-waktu yang kosong tanpa zikir pada Allah Ta'ala. Karena nanti ahli surga itu tahu nilainya satu subhanallah. Itu tingkatannya sudah melebihi yang lain. Ya. Satu surganya inumannya sudah enak, makanannya enak, bidadarinya banyak, istananya megah, semuanya sudah lengkap. Yang satu juga sama. Yang satu selisih subhanallah satu, di situ ada air yang rasanya begitu enaknya tidak ada pada orang yang selisih satu subhanallah satu ini, Pak. Jadi fasilitas beda krana apa? Beda satu subhanallah. Apa ora getun kira-kira awake les kaya ngono kuwi. Ruang ngono rek, biyen aku nandi-nandi nggo tasbih. Ruang ngono rek, nandi-nandi aku nunggu apa-apa iku mbek maca tasbih, mbek maca Quran. Nunggu antri napa-napa mbek napa jenenge mbek maca Quran. Antri mbek subhanallah, 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 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masak mbek zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ibu-ibu ini lek masak niku ditambah mbek inna a'taina ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata para ulama, orang itu kalau masak baca inna a'taina, insyaallah masakan niku walaupun sederhana tapi enak rasanya ya. Ngoten. Jadi lek masak meneh warung-warung penting ya. Warung-warung lek masak aja mbek ngrungokno asolole ya. Ki masak terus mari ngono di wacana inna a'tainakal kautsar. Nanti masakane itu katanya itu jadi enak ngoten. Jadi enak. Tapi lek terus masak ngrungokno napa? Asulule ya. Lah iku piye masakane ya? Ngoten sae. Jadi ngoten lek masak. Jadi sertai zikir. Ketika kita sertai dengan zikir begitu itu, nanti amalan kita itu naik begitu itu. Nah semacam ini bagi orang yang takwa dia rasakan betul dalam hati sehingga di hatinya itu dia bangga atas pemberian Allah Ta'ala diberi satu ibadah begitu itu. Yang keempat idza asabahu la yamla'u batanahu minal halal khaufan min ayyukhalitahu haramun. Kalau dia itu toh kemudian makan perkara yang halal, dia menggunakan harta yang halal, maka dia itu tidak israf, tidak berlebihan. Mangan ya sak cukupe, gak sampai warak wis berhenti. Minum sak cukupe, jajan sak cukupe, ngopi sak cukupe. Apa-apa niku lek berberlian jelek, ya. Kopi sampean langsung sak teko sampean tekno, kira-kira pripun? Ya. Walaupun kopi ku enak, sak teko sampean tekno penyakitan sampean, ya. Apa ya banyu panas sama nombe terlalu panas. Apa kalau berlebihan jelek gitu. Berlebihan itu jelek gitu. Sama oleh duit seneng ya, oleh duit seneng. Tapi lagi duit sak duit ijrik diblokno nak sampean tambah seneng mboten ya. Kecetit Pak ya. Kecetit. Kakeyen gitu, kakeyen tambah sorong ya, tambah sorong. Omah gede apik gitu, seneng. Kegeden elek Pak ya. Omah sak lapangan sama nyapu sedina sewengi ya. Napa dadi apik? Gak apik. Omah apik bagus, kapien omahe niku nggih repot mangke. Engko omah kudu dijaga, jaga menungso enggak cukup, satpam enggak cukup, kudu ana kirike nggih. Kok malah kudu makani kere. Duit sing mesine disedekahno nak fakir miskin akhirnya tuku daging gawe kere. Ya apa ge jaga omahku lah. Coba cara sederhana, biasa, duwe mobil ya biasa, cukup. Mobil pun yang bagus nggak apa-apa. Untuk apa? Ngantarkan para ulama, itu untuk ikram orang lain. Terlalu bagus nanti repot, Pak. Repot nanti. Kayak sampean-sampean mau duwe Lamborghini, gaya apa nggih? Gaya apa kan ngoten. Sing hargae bermiliar-miliaran. Niki kurang kanggo ngoten. Kurang ganggu. Akhirnya
perawatannya juga repot, ibadahnya berkurang karena semacam itu gitu. Nah maka dia ini kalau toh dia mengambil perkara yang halal, dia tidak berlebihan, makan tidak berlebihan, apa-apa tidak berlebihan. Karena dalam Al-Quran, kulu wasrobu, minum dan minum, makan dan minumlah, tapi wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Karena kalau kita berlebihan bisa kita masuk pada keharuman. Gitu. Jagongan itu bagus, karena sehingga kita ini bisa tidak sombong, gitu, bisa menerima bagaimana curhatan orang lain. Tapi terlalu banyak jagongan yang halal, nanti kita masuk pada ngapusi, masuk pada ngerasani dan sebagainya. Aslinya ini halal, tapi karena berlebihan akhirnya haram masuk begitu itu. Jadi banyak sekali sesuatu yang halal kalau berlebihan jadi haram gitu. Maka ini kita jauhi. Cukup yang halal, cukup. Wong yang sunnah aja dilebihkan jadi makruh. Wudhu itu berapa? Wudhu itu kan mestinya tiga kali itu. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali. Kok sama cek sempurna tak ke 20 gitu. Tambah makruh apa sunnah Pak? Makruh teman. Karena berlebihan ya, berlebihan. Enggak boleh berlebihan. Jadi orang takwa dia apa-apa itu serba sederhana, dia apa-apa itu tidak berlebihan. Ini yang keempat. Yang terakhir, wa yaran nasa kulluhum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Dia memandang orang lain itu semuanya adalah orang yang selamat. Dia berhubungan dengan Allah baik, dengan tendangannya baik. Tapi malah dirinya dia itu melihat serba kekurangan. Arek kok penak men ya ngomong nak wong penak, gak tahu maksiat, sregep nak masjid. Aku kok waras rasen ya. Aku ya kadang nak masjid, tapi kadang aku sholat juga khusyuk ya. Nek kanca-kanca kok iso khusyuk ya. Jadi mandang orang lain itu pandangannya dengan baik sangat terus. Tapi melihat dirinya selalu suudzon. Jangan-jangan saya ini kok begini. Delok wong kok loman kabeh, aku sing medhi dhewe. Delok wong liya salat khusyuk kabeh, aku sing paling glambyar lek sembayang. Delok wong liya ngaji sregep kabeh, aku sing paling enggak sregep. Kira-kira ada kesombongan enggak dalam hati kalau begitu itu, Pak? Mboten enten ya. Tapi juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan jadi ngersulo, enggak. Kok seakan-akan malah mandang Allah Ta'ala itu kurang adil. Ya apa pangeran? Iku dikai penak tok, aku dikai gak penak ya. Kok malah berlebihan gitu enggak boleh. Jadi ini hanya memandang orang lain, pandanglah orang lain itu lebih mulia, lebih baik dalam segi mengurangi atau menghilangkan kesombongan dalam hati kita. Konteksnya begitu itu. Ojo sombong. Sehingga caranya gak sombong apa? Pandangan wong liya itu luwih apik daripada kita semuanya ini. Maka Imam Ghazali ini memberi contoh, kalau toh kamu melihat anak kecil, jangan kau merasa lebih baik dari anak kecil ini. Kau pandang anak kecil lebih baik. Bagaimana cara pandangannya? Ini anak kecil, dari umur sik titik, otomatis maksiate ajik titik. Aku umure wis tuwek, manane maksiatku lebih akeh. Berarti arek cilik luwih apik teko aku, ngoten Pak. Lah ndelok wong tuwek diwalik pandangane, aja kaya iku mau, ya aja ngono. Diwalik. Wong tuwek luwih apik kok aku. Nyapa kok ngono? Dheke krana umure wis tuwa sehingga ibadahe luwih akeh. Lah aku umure ndek disore, cara selawate yo akehan dheke mbek aku. Aja diwalik. Lah ndelok wong tuwek maksiate akeh, ngono. Aja ngoten ya. Diwalik ya. Jadi ndelok arek cilik didik maksiate, lek ndelok wong tuwek akeh ibadahe aku sing didik. Cara pada konten. Sampai ketika mandang orang yang jahil, orang awam ya, mandang orang awam. Maka dia tidak merasa lebih baik walaupun kita ini orang ngaji, kita ini orang yang ahli masjid. Enggak. Maka kita pandang orang awam, kita pandangnya bagaimana? Ini orang awam, dia tidak tahu hukum. Ketika dia nggak tahu hukum, dia maksiat, wajar wong jenenge gak ro aturane. Lah sehingga potensi be Allah Taala disepuro wong jenenge gak ro, wajar be Allah Taala gampang disepuro. Lah aku saiki maksiat dalam keadaan aku ngerti terus tak langgarai. Berarti yo potensi disepuro jek akehan wong bodoh iki. Duh jan wong bodoh iki lho ya apik teko aku. Ngoten Pak. Jadi pandangannya ngoten Pak. Delok wong sugih luwih apik daripada aku.
Kenapa? Wong sugih sedekah luwih akeh, dhek nyumbang masjid, dhek iso macam-macam ibadah dhek lakoni. Lah aku iki aduh gak duwe apa-apa. Ngoten. Jadi pandangannya konteksnya untuk menghindari kesombongan di dalam hati. Tapi kalau mandang mengenai kita mesti syukur pada Allah Ta'ala ya nggak boleh. Kita harus merasa yang paling banyak dapat nikmat sehingga kita lebih syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah be Allah Ta'ala kei salat jamaah. Alhamdulillah be Allah Ta'ala kei bojo. Alhamdulillah be Allah Ta'ala kei suami. Alhamdulillah be Allah Ta'ala kei oma. Alhamdulillah wah akeh wong sing saiki gak duwe oma. Akeh wong saiki peda sik kreditan, aku alhamdulillah wis lunas gitu. Alhamdulillah akeh wong gak jamaah, aku be Allah Ta'ala kei iso jamaah. Alhamdulillah. Ini konteksnya konteks apa? Konteks supaya kita ini bisa syukur atas nikmatnya Allah. Jadi ada dua sikap yang berbeda. Kalau menyikapi kesombongan kita mesti di bawahnya manusia. Kalau menyikapi kita mesti syukur pada Allah Ta'ala, ya ngerasa awak iki sing paling oleh nikmat saking Gusti Allah. Nikilah tandane tiyang ingkang takwa. Saged dipahami insyaallah nggih. Jadi kalau wangsul malih sing setunggal wau ingkang pertama, dia kalau milih teman, pilih teman yang sekiranya bisa meningkatkan ibadahipun. Ingkang nomor kali menawi mendapatkan dunia, dia ini introspeksi diri, kira-kira dunianya bisa meningkatkan ibadahnya atau enggak. Kalau meningkatkan ibadah, maka dia ini anggap ini sebagai anugerah Allah Ta'ala. Kalau malah menurunkan ibadahnya, berarti ini adalah musibah karena hijab antara dia dengan Allah. Yang kedua, yang ketiga, ketika dia mendapatkan urusan ibadah, kesempatan ibadah, maka dia betul-betul seneng syukur dumateng Gusti Allah. Ingkang nomor 3. Ingkang nomor sekawan, seumpama dhek niki napa jenenge niku damel perkawis-perkawis ingkang halal, maka dhek ini pun niku boten berlebihan. Gawe sing halal cuma tidak berlebihan, rumahnya tidak berlebihan, mobilnya enggak berlebihan, makanannya enggak berlebihan, semuanya enggak berlebihan, cukup ya. Kemudian lebihnya diberikan pada fakir miskin. Ini yang keempat. Yang terakhir, maka dia ini tidak sombong, mandang orang lain itu lebih baik daripada dia. Tapi kalau pandangan dia ini mesti syukur pada Allah Ta'ala, maka dia itu yang mandang orang yang paling banyak nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi 5 perkawis tanda takwa niki betul-betul wonten teng manah kita piyambak amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kita diparingi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga umur sisa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini, sehingga kita menjadi tambah takwa kita pada Allah, tambah ibadah pada Allah Ta'ala, zikirnya menjadi tambah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, yang punya hutang sebenarnya disauri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rezekinya kurang lancar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini punya kesusahan semoga dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sewaktu-waktu meninggal dunia semoga dijadikan mati yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni, astaghfirullah rabbal minal khataaya, Rabbi wa wafiqni amalan salihah, astaghfirullah rabbal
من الخطايا ربي زدني ووافقني عملا صالحا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين نسألك علما نافعا عملا صالحا عملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا من غير تعب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا واهد بنا اهد الناس والجن وجعلنا وإياهم سببا من اهتدى اللهم انزل هدايتك ورحمتك وبركاتك على أهل هذه القرية وجميع قرى المسلمين في أنحاء العالم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita selesaikan, ini ada undangan pripun ini kan malam tahun baru nggih. Nah, malam ini. Iki teng pundi-pundi insyaallah ya. Insyaallah niku biasanya kemaksiatan merajalela kan ngoten. Dan salah satu doa makbul itu ketika banyak orang maksiat kok kita ingat pada Allah, itu ada beda itu nilainya gitu, nilainya. Ki arek-arek nom-noman, wong-wong tuwek pada ngumpul di alun-alun sing acarane kok kurang baik, so acarane enggak baik loh ya. Tapi lek dikono terus selawatan nggih, sae kan ngoten. Nek dikono acarane enggak baik, kemudian kita ini tandingi acara ini dengan acara istighosah, doa bersama. Maka doa yang musim orang mengeluhkan keburukan ini ada ijabah khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama niki teng Nurul Ulum ya teng mriki, lokasi teng mriki. Niki enten mangke malam Minggu sekitar jam 8 ya. Jenengan sedanten bapak-bapak ibu-ibu diundang mriki kangge ndonga bareng-bareng mugi-mugi kita niki diparingi kebaikan-kebaikan ngoten. Insyaallah rawuh sedanten insyaallah nggih. Dan kanca-kancane diajak semuanya rawuh teng mriki kang dihadiri insyaallah kali Ami Ali ya kali Kiai Imam Ma'ruf. Mugi-mugi saged dihadiraken kali Allah Subhanahu wa taala min rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.